sekalian saya hormati, ini kegiatan kita tahun ini kedua ya. Alhamdulillah kita yang kedua. Pertama saya ucapkan terima kasih sekalian atas kehadirannya pagi hari ini atas undangan kami. Nah, mungkin beberapa hal mungkin dalam momen nanti ya sekalian nanti akan ada sedikit informasi yang sampaikan selanjutnya nanti sama Bu Desi tentang beberapa hal tentang pelayanan JKN sekalian. Jadi kalau kita lihat JKN ini dari tahun 2021, JKN ini dimulai di tahun 2014, jadi sudah hampir jalan 8 tahun ya, 8 tahun, 7 tahun, dan dari tahun ini, tahun ke-8 sekalian. Nah kalau kita lihat kepesertaannya, nah, kalau secara nasional, kepesertaan ini pada posisi 83% dari total secara keseluruhan. Jadi dan sampai dengan November ini sudah tercapai 226 juta jiwa. Jadi posisinya di 83%. Nah kalau lihat angka di Sulawesi Selatan, nah posisinya masih di kondisi di 89% dari penduduk Sulawesi Selatan. Nah kalau di Kabupaten Makassar, di Kota Makassar mungkin tim BSI yang menyampaikan datanya berapa. Nah, padahal itu sekalian di dalam rancangan ya LTPNM-nya Pak Jokowi itu ditargetkan bahwa kepesertaan JKN di 98% itu sudah mencapai di 2024. Nah posisi kami baru di 83. Nah targetnya di 2024 itu sesuai dengan LTPNM-nya beliau itu harus dalam kuartal 98%. Nah kalau nasional 83, 98% kita masih cukup ya cukup banyak ya. Namanya sekitar hampir 16-15% lagi. Nah kalau di Sulawesi Selatan tadi kita sampaikan posisinya di 89%, kalau kita mencapai lagi 98% berarti masih di posisi di 9% lagi. Nah angka kalau kita angka 9% itu kecil ya, tapi sekali ini itu sudah hal yang betul-betul butuh effort yang luar biasa sekali. Karena nih yang sekarang ini yang perlu adalah orang-orang yang betul-betul perlu edukasi yang penting untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa JKN itu penting mereka. Nah pada kesempatan ini sekalian kami tentunya berharap nanti peran media secara bentuk kolaborasi lah. Kita kan ada suatu kita kolaborasi kita membantu mensosialisasikan bahwa program JKN adalah satu program di mana bentuk hadirnya negara untuk kita semua. Ya, menyadari masyarakat bahwa tentunya keikutan peserta kita, kalau kita lihat ya sifatnya sistem jaminan internasional ini kan sifatnya gotong royong. Artinya bahwa kebersamaan itu, ya, kata istilah yang asuransi kesehatan sosial ini, jumlah yang banyak ini seringnya kali kecil. Nah, itu kan begitu. Karena kalau kita katakan bahwa kita kan budaya kita kan ada namanya budaya gotong royong. Kita punya sifat gotong royong. Mungkin punya pengalaman sekalian ketika mungkin beberapa wartawan punya grup ketika ada teman yang sakit biasanya katakan urunan ya. Nah, saya coba pengalaman juga begitu urunan biasa minggu datang urunan lagi, ada yang lagi minggu depan yang sakit urunan lagi, tapi lama-lama yang urut itu mulainya 10 orang, lama-lama jadi 5 orang, lama-lama jadi 4 orang, itu urut lama jadi tinggal 1 orang, karena kan setiap hari kita urut berat juga. Nah, makanya dalam konsep asuransi sosial ini terus sekalian, gimana itu ada rutinitasnya. Kita rutinitas, jadi katakan bahwa ketika katakan satu orang itu makin banyak orang yang urut, makanya nanti biayanya makin akan lebih ringan sebagainya. Dia harus habiskan di bawah, memang nanti ada targetnya. Nah, kami memang minta terus sekalian mohon teman-teman ini ya wartawan media membantu mensosialisasikan program itu. Kalau kita lihat sekalian dalam perjalanannya waktu ya, dari pertama jumlah vaskes kita yang bekerjasama itu naik, datanya nanti BSI ada naik dari waktu naik, seiring dengan jumlah peserta yang nambah. Targetnya mungkin kapan bisa di ini? Kalau dari 5 kabupaten kota yang sudah tercover itu program CKN sebanyak 92,75% dari total jumlah penduduk di 5 kabupaten kota. Jadi masih ada lagi sekitar 7% ya, 7,25%
3% yang belum. Khusus untuk Makassar, Kota Makassar sudah mencapai 96,73%. Yang belum tercover ini gara-gara apa itu, Bu? Yang belum tercover salah satunya adalah peserta mandiri yang belum daftar, kemudian juga ada perusahaan yang belum mendaftarkan usahanya maupun juga pekerjanya. Ada juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya juga ada. Kemudian ada juga pekerja penerima upah ASN, PNS yang belum mendaftarkan dirinya sendiri walaupun sudah ASN tapi belum mendaftarkan di BPJS Kesehatan beserta anggota keluarganya. Khusus untuk perusahaan-perusahaan, Bu, yang belum mendaftarkan, kira-kira ada ini nggak, apa namanya, upaya untuk ya? Ada upaya kami itu bagi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan usahanya atau sudah mendaftarkan usahanya tapi belum mendaftarkan pekerjanya, atau yang sudah mendaftarkan pekerjanya tapi belum seluruhnya karyawan atau pekerja didaftarkan, adalah dengan langkah-langkah pasti kami kunjungan langsung, kami edukasi perusahaannya, HRD-nya, ownernya kami edukasi. Tapi kalau sudah berapa kali kami kunjungan, lakukan edukasi, kemudian tetap sudah tidak mau mendaftar, maka kami akan limpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, baik kabupaten kota maupun juga provinsi, dengan melibatkan petugas pengawas tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada sanksinya tuh, Bu, ya? Ketika ada sanksi, di mana petugas pengawas tenaga kerja berhak akan memberikan nota ketidakpatuhan yang akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kalaupun misalnya perusahaan juga tidak mau mendaftar, kami bisa melakukan pelimpahan surat kuasa khusus kepada pengacara negara lewat kejaksaan negeri, kabupaten kota, bahkan kejaksaan tinggi. Bu, berapa perusahaan sekarang, perusahaan swasta yang kemudian belum mendaftarkan ininya kepesertaannya di CKNKIS, program CKNKIS di Makassar? Kalau untuk totalnya memang kalau dari data OSS, data perizinan, itu ada sekitar 300.000 usaha. Tetapi bisa saja usaha tersebut itu sudah tutup atau sudah tidak beroperasi. Nah, sehingga kami harus mensinkronkan data kami dengan data Dinas Tenaga Kerja, data dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan kami melakukan kunjungan langsung. Bisa saja kan kalau perusahaan diambil izin, setelah itu tidak lama sudah mungkin ya tidak berkembang dengan baik sehingga dia tidak beroperasi lagi atau dia tutup. 300 itu di 5 kabupaten kota atau di Makassar saja, Bu? Di 5 kabupaten kota. Kebanyakan usaha sektor apa itu, Bu? Mikro. Jadi kalau usaha itu ada usaha kecil, sedang, dan besar, dan mikro. Jadi rata-rata kalau usaha besar dan sedang itu sudah masuk semua, walaupun memang masih ada yang belum mendaftarkan 100% karyawannya. Jadi masih sebagian. Itu tidak boleh, harus 100%. Harus hapus 100%. Itu juga kami kawal. Kemudian rata-rata yang usaha-usaha mikro yang belum, yang misalnya mempekerjakan 3 sampai 5 orang tenaga kerja, itu yang memang belum. Tapi ada juga yang sudah, tapi memang sekitar 50% belum daftarkan. Oke, kasih, Bu. 355.369 jiwa yang aktif membayar hanya 156.430, dan masih ada 198.939 yang menunggak. Total tunggakannya ada sekitar 184 miliar. Tunggakannya berapa lama revisinya? Kalau sebulan atau berapa? bervariasi, ada yang 1 bulan sampai 24 bulan. Kalau berdasarkan peraturan presiden, maksimal tunggakan itu ada sampai 24 bulan, yaitu 2 tahun. Ya. Kalau dia menunggak misalnya lebih dari 24 bulan, maksimalnya tunggakan itu akan sampai 24 bulan. Bukan realisasinya sampai Realisasi apa ini? Realisasi. Targetnya? Kalau realisasi pendapatan, kalau ya kami berusaha untuk mengejar iuran. Kalau dari sisi totalnya untuk yang iuran yang sudah terkumpul, kalau untuk Kota Makassar ada, tapi saya tidak mengatakan tidak sangat diarah. Kalau tidak sudah terkumpul,
Yang identitas saya di sini hanya peserta mandiri yang menunggak. Nanti kalau datanya nanti bersama Tiara ya, kita lengkap. Kalau untuk peserta mandiri di Kota Makassar saja ya, dari 198.000 jiwa 198.939 jiwa peserta menunggak, ada 184 miliar total tunggakannya.